Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Suntut, giat matematika. Kali ini kita akan membedah matematika SBMPTN, khususnya soal Stephen Maru tahun 8587, yang mana masih sangat relevan untuk persiapan SBMPTN di tes potensi skolastik ini ya. Ini sudah saya pilih, harapannya semoga bermanfaat. Oke ya, seperti biasa saya siapkan 2 soal yang sudah saya siapkan untuk kalian semua, yaitu soal pertama. Nah, bentuknya seperti ini. Jika F memintakan X ke PE kuadrat plus F mempunyai grafik seperti di bawah ini, maka dan seterusnya. Gitu ya. Soal kedua, yaitu supaya persamaan E kuadrat plus AX plus A sama dengan 0 mempunyai 2 akar berlainan. Harga A harus memenuhi apa? Oke ya. 2 soal ini yang akan kita kupas kaitannya dengan pertemuan kali ini video kali ini ya. Yuk kita langsung saja ke soal pertama. Soal pertama tampak seperti ini nih ada ya. Jika F memintakan X ke PE kuadrat plus F mempunyai grafik seperti di bawah ini. Ya. Grafiknya seperti apa? Nah, tampak seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di situ grafik ini memotong sumbu X di 2 titik, di mana yang sebelah kiri di sebelah kiri titik 0, sebelah kanan di sebelah kanannya titik 0. Otomatis apa? Dampaknya berarti ini X yang 1, misalnya ini X1 nilainya negatif, X yang kedua nilainya positif. Kemudian R ada di sini. Nah, R-nya titik puncak ini berarti adalah ordinat dari titik puncak kurva ini. Ya, maka pilihannya A, P positif, R positif. B, P positif, R negatif. C, P negatif, R positif. Do, P negatif, R negatif. E, P negatif, R sama dengan 0. Manakah yang tepat? Ayo kita kupas berikut ini. Kembali saya ingatkan pada persamaan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, dari bentuk yang seperti ini, X1, X2 itu misalnya adalah akar-akar persamaan ini, maka dulu apa? Bahwa X1 ditambah dengan X2 itu sama pula dengan min B per A. Oke ya. Nah, kemudian kalau X1 kali X2, ya, maka apa? Jawabnya adalah C per A. Oke ya, tidak perlu saya ulangi lagi untuk yang seperti ini, karena ini sudah fokus untuk persiapan SBMPTN. Maka kita analisa dari kurva ini, dari grafik ini. Tadi X1, misalnya ini yang X1, kemudian yang ini adalah X2, maka X1-nya ini nilainya negatif. Betul? Kemudian yang sebelah kanan, ini nilai X-nya adalah positif. Maka apa ini ada? Dampaknya adalah nanti berkaitan dengan yang ini. Nah, kalau dikalikan, ini kan negatif kali positif, jawabnya apa? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nilai R. R-nya berada di atas sini. Ini kan R ya. Nah, berarti apa? R-nya itu kan sudah tampak jelas bahwa nilai R-nya pasti bernilai apa? Bernilai positif, ya enggak? Sehingga kita tinggal melihat saja jawabannya kemungkinan kalau enggak yang ini, ya yang mana yang positif yang ini ya. Kalau enggak ya A ya C gitu ya. Kita tinggal mencari bagaimana P-nya itu positif ataukah negatif. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya ya. Nah, sehingga apa? R-nya sudah tampak jelas tadi sudah saya munculkan di situ apa? R-nya bernilai positif. Oke ya. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan penjelasan tentang P-nya? Nah, P-nya ingat ini tadi. X1 kali X2 kan jawabnya C per A, di mana X1 itu kan negatif ini ya. Nah, kemudian yang sebelah sini nilainya pasti positif karena sebelah kanannya sumbu Y ya. Yang ini kan sebelah kirinya sumbu Y. Maka apa?
X1-nya negatif, X2-nya bilangan positif. Maka kalau dikalikan masih apa? Nah, kalau dikalikan pasti hasilnya itu adalah negatif. Nah, negatif itu nama lainnya adalah kurang dari 0. Ya, itu pernyataannya. Nah, kemudian kalau ini kita kaitkan dengan rumusan yang ini, nah maka apa? Kita peroleh data berikutnya. Nah, bahwa X1 kali X2, kalau persamaan kuadratnya adalah tampak seperti ini, ya, ini PX kuadrat plus R, maka ini berarti kan A-nya adalah P, B-nya 0, C-nya adalah R, gitu kan ya. Nah, maka apa? X1 kali X2 kan C per A, C-nya itu R, A-nya adalah P, gitu kan. Maka apa loh kalau begitu? X1 kali X2 sama pula dengan R per P. Nah, terus bagaimana? Ayo kita kaitkan berikutnya, ya. Nah, ini kalian lihat ini ada bahwa tadi dari pernyataan awal tadi yang saya munculkan yang ini bahwa hasil kali X1 kali X2 itu kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan bilangannya nih negatif. Nah, berarti apa? Padahal R-nya tadi bernilai positif. Ini R-nya, ya. Bernilai positif yang ini R-nya. Ini saya kaitkan di sini langsung ya, R per P, ya. Hasil kalinya itu negatif. Kemudian R-nya nilainya itu positif. Bagaimana nilai P agar ini bilangan positif kalau dibagi P hasilnya negatif? Bagaimana? Pasti otomatis apa? P-nya harus negatif. Karena apa? Bilangan positif dibagi negatif tentunya adalah bilangan negatif. Sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan dari ini, maka nilai P-nya itu haruslah bernilai negatif, ya. Sehingga untuk soal ini, nah kalian sudah tahu, oh nek ngono P-nya kurang dari 0. Kenapa? Karena P-nya bernilai negatif. Sehingga untuk soal ini jamnya yang mana? Nah, R-nya positif, P-nya negatif. P-nya negatif, R-nya positif yang ini. Sehingga soal ini jamnya adalah yang ya ada ya. Nah, soal model yang seperti ini itu sering sekali dimunculkan dalam tes potensi skolastik ataupun juga tes kemampuan dasar di SBMPTN, ya, matematika dasar di SBMPTN kalau yang dulu ya. Nah, ini harapannya apa? Analisa-analisa seperti ini kalian harus ingat ya, dengan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, Dede ya. Terus kalau begitu lanjut ke bagian berikutnya. Nah, soal kedua. Supaya persamaan X kuadrat plus AX plus A sama dengan 0 mempunyai dua akar berlainan. Ini soalnya seperti itu ya. Mempunyai dua akar berlainan. Apa yang kalian ingat tentang akar-akar persamaan kuadrat? Kalau punya dua akar berlainan, maka apa? Harus ingat itu apa? Kalau mempunyai dua akar berlainan, pasti diskriminannya alias pembedanya lebih dari 0. Kalau menyinggung, diskriminannya sama dengan 0. Kalau tidak memotong sumbu X, maka pasti D-nya kurang dari 0. Oke ya, mengingatkan saja itu, maka harga A harus memenuhi apa? Nah ini masih sama kaitannya dengan seperti soal nomor 1 tadi, kaitannya dengan analisa, ya enggak? Kita disuruh menganalisa kalau itu ada persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, punya dua akar berlainan, maka A yang benar yang mana ini? Nah, gitu ya. Oke, ayo kita ke pas berikutnya. Nah, tadi kasusnya pada persamaan kuadrat yang sama seperti yang saya munculkan di soal nomor 1 tadi ya, bahwa kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus B plus C ya, maka diskriminannya itu kan nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, syarat sebuah persamaan kuadrat punya dua akar berlainan itu adalah diskriminan alias D-nya alias pembedanya itu bernilai positif. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Lalu kalau begitu gimana? Nah, ini kalian lihat ini persamaan kuadratnya bentuknya seperti ini. Berarti apa? A-nya 1, B-nya A, C-nya juga A, gitu kan?
Maka apa? Ayo kita kupas ke tahapan berikutnya. Nah, dengan kata kunci ini tadi, yaitu diskriminan lebih dari 0 alias positif. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa diskriminan ini tadi, ini ada D, maka kita peroleh B-nya tadi kan A. Ya, B-nya tadi adalah A. Kemudian di situ B-nya A, kemudian A-nya 1, C-nya A. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, ke apa formula ini ya. B-nya A. Jadi A kuadrat ya, min 4, A-nya 1, ini ya 1. Terus C-nya juga A. Lebih dari 0 karena ini tadi ya. Oke, maka kita peroleh apa? A kuadrat min 4A lebih dari 0. Karena 4 kali 1 kan tetap 4 ya. Maka kita peroleh A kuadrat min 4A lebih dari 0. Nah, tahapan ini sudah. Maka apa? A kuadrat min 4A ini bisa kita faktorkan, kita keluarkan A-nya. Maka kita peroleh data seperti ini, yaitu A kali A min 4 lebih dari 0. Ya. Seperti biasa untuk mencari garis bilangan bentuk yang seperti ini apa ya, kita misalkan ya, kita umpamakan A-nya ini kan A-nya sama dengan 0, A min 4 sama dengan 0, biasanya kita umpamakan, kita anggap juga seperti itu boleh ya. Kita anggap untuk A-nya ini sama dengan 0, yang ini ya, yang ini adalah A-nya sama dengan 4 ya. Karena A min 4 sama dengan 0, maka A-nya 4. Maka kita buatkan garis bilangan seperti begini ya. Maka apa? Ini apa yang kecil ditaruh sebelah kiri, yang gede ditaruh sebelah kanan ya. Nah, nanti kita uji coba ambil salah satu bilangan yang mudah atau pakai kamu hafalan saja. Kalau misalnya ini bilangan depannya ini positif, ya nanti juga boleh seperti itulah. Intinya banyak cara untuk apa mengingat-ingat ini ya. Saya menggunakan apa? Nah, ambil satu titik yang mudah saja. Saya ambil titik 10 misalnya, 10 ini A-nya misalnya ambil 10, sebelah kanan sini dari 10 saya masukkan ke sini, berarti apa? 10 kali 10 kurangi 4 kan 6. Ya, 10 kali 6, 60. Nilainya positif, benar kan ya? Nah, ini bernilai positif, betul. Ya. Kalau saya ngambil angka yang di sini, ini misalnya min 10, ini negatif 10. Ini negatif 10 kurangi 4, negatif 14. Min kali min, nah, jawabnya juga positif, betul. Ya, nah ini. Maka ini apa? Loh, kalau begitu yang diinginkan kan bernilai positif ini. Jadi apa? Oh, yang benar ini udah nah, yang positif. Lalu yang di sini apakah benar itu negatif? Ya kita cek, kita ambil bilangan 1 ya. 1 saya masukkan di A, saya gantikan A ini 1, kemudian ini 1. 1 kali 1 kurang 4 kan negatif 3. Nah, 1 kali negatif 3 jawabnya kan negatif 3 loh, kan negatif itu ya. Padahal yang diinginkan adalah bernilai positif. Maka apa? Oh, kalau begitu ini benar nilainya negatif. Sehingga kalau begitu kita peroleh nilai A-nya nanti adalah A-nya itu bernilai positif untuk X. Apa? Untuk A-nya itu kurang dari 0 seperti ini, atau ya bahasa lainnya, atau apa? A-nya bernilai lebih dari 4. Nah, itu juga bernilai positif atau A-nya lebih dari 4. Nah, ini juga bernilai positif. Kenapa kok yang diambil positif? Karena ini tadi. Nah, ini ya. Karena ini lebih dari 0 yang diinginkan. Sehingga jawabannya soal ini adalah ini. A-nya negatif atau A-nya lebih dari 4. Mana jawabannya? A-nya negatif atau A-nya lebih dari 4. Sehingga soal ini jawabnya adalah C. Sudah ada ya. Nah, soal-soal seperti ini biasanya berkembang untuk yang misalnya apa D-nya yang sama dengan 0. Nah, ini D-nya sama dengan 0 itu kasusnya apa? Bila ini apa memotong di sumbu X di satu titik boleh, mempunyai satu akar juga boleh, ya. Nah, ini kaitannya dengan diskriminan pembeda. Kemudian kalau yang D-nya negatif, ini kan ada D-nya positif, D-nya sama dengan 0, ada juga yang D-nya negatif. Nah, kalau D-nya negatif alias kurang dari 0, maka apa? Dia tidak memotong sumbu X. Boleh. Dia tidak punya akar, juga boleh. Gitu ya. Jadi itu maknanya, itu mengingatkan saja ke kalian, harapannya siapa tahu pada
apa SBMPTN mendatang muncul model-model soal seperti ini ya. Jadi kita terus ulang, kita terus ingatkan, harapannya agar kalian sukses di SBMPTN mendatang. Oke ya, dari ya. Oke, 2 soal sudah kita kupas. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan. Yuk terus kobarkan semangat meraih prestasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.